Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heropia Rastiana. NIM 1912-163 kelas PAI 4B. Di sini saya akan menjalankan tugas saya mata kuliah Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen administrasi pendidikan, aturan, mekanisme, dan tata kerja administrasi pendidikan. Komponen-komponen administrasi pendidikan itu apa saja? Pertama, administrasi pendidikan sekolah. Yang kedua itu administrasi kurikulum. Tiga itu administrasi prasarana dan sarana pendidikan. Administrasi prasarana dan sarana pendidikan. Administrasi pendidikan sekolah adalah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengandalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara sistematis yang diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama dalam lembaga pendidikan formal menurut Hadari Nawawi. Menurut Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dilihat jabatannya, tenaga kependidikan ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Pertama, tenaga struktural. Yang kedua, tenaga fungsional. Yang ketiga, tenaga penyelenggara pendidikan menurut Eka Prihati. Tujuan administrasi pendidikan kurikulum adalah sebagai pedoman perencanaan aktivitas pembelajaran di sekolah, pelaksanaan pembelajaran di sekolah, pengendalian pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan perencanaan dan pengukuran tingkat keberhasilan aktivitas pembelajaran di sekolah menurut Syarifah. Adapun fungsi administrasi pendidikan sekolah yaitu pertama perencanaan, dua pengorganisasian, 3 penyusun, 4 pengarahan, dan kelima penganggaran. Yang kedua itu administrasi kurikulum. Kurikulum lebih merupakan pedoman bagi para guru dalam menjalankan tugasnya. Dalam menggunakan kurikulum, guru atau pendidik berkewajiban pula memilih dan menambah materi-materi atau sumber-sumber yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat lingkungan sekolah menurut Muhammad Ngalim. Sekarang, kurikulum dalam proses belajar untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Jadi, bukan hanya belajar fakta dan kepandaian semata-mata. Sekolah diwajibkan untuk segala aspek perkembangan anak yang berada di lingkungannya. Adapun beberapa anggapan yang harus diutamakan dalam kurikulum. 1. Berpendirian. Karena sekolah didirikan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Maka program pengajaran harus mendahulukan keadaan, latar belakang, dan kebutuhan pada masyarakat. Yang kedua, mempertahankan pendirian. Karena pendidikan adalah mendidik individu, maka kurikulum harus disusun berdasarkan keadaan, sifat, dan kebutuhan menurut Yuni Astuti. Sebagai pedoman perencanaan aktivitas pembelajaran di sekolah, pelaksanaan pembelajaran di sekolah, pengendalian pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan perencanaan dan pengukuran tingkat
keberhasilan aktivitas pembelajaran di sekolah menurut Syarifah. Adapun fungsi administrasi kurikulum yaitu untuk meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, pengelolaan kurikulum yang proporsional menurut Muhammad Daryanto. Menurut pasal 38 ayat 1 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional atau disingkat USPN yang berbunyi, pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam suatu pendidikan atau kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lokal dan sejauh mungkin melibatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan menurut Mulyana. Selanjutnya yang ketiga itu administrasi prasarana dan sarana pendidikan. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 079/1979, sarana pendidikan terdiri dari 3 komponen besar yaitu 1. Bangunan dan perabot sekolah, 2. Alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan dan alat laboratorium, yang ketiga media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil. Secara etimologi, prasarana itu alat yang dipakai untuk mencapai tujuan yang digunakan secara tidak langsung. Dalam pendidikan, misalnya lokasi, bangunan, uang, lapangan, olahraga, dan seterusnya. Sedangkan sarana adalah alat langsung yang dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya ruangan, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Menurut Yani Astuti, fungsi administrasi prasarana dan sarana adalah untuk memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, memelihara agar tugas-tugas murid yang diberikan oleh guru dapat dilaksanakan dengan lancar dan optimal menurut Syarifah. Tujuan administrasi prasarana dan sarana adalah tidak lain untuk agar semua kegiatan tersebut mendukung tercapai tujuan pendidikan menurut Syarifah. Nah, selanjutnya itu tentang aturan, mekanisme, dan tata kerja administrasi pendidikan. Apa itu? Menurut pembahasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan pada bab 1 Pasal 1 ayat 3, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional menurut Muhammad Daryanto. Kemudian Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang rincian tugas unit kerja di lingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan, pasal 1 bahwa pemerintah memperhatikan lembaga pendidikan supaya untuk pendidik yang dilaksanakan itu berkualitas menurut Jujun Junaidi. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pegawaian pasal 2 dan 3. Contoh pasal 2-nya yaitu pegawai negeri terdiri dari pegawai negeri sipil dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau disingkat ABRI. Terus pasal 3-nya itu pegawai negara ada unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan. Proses penerimaan, pengangkatan, dan penempatan pegawai harus didasarkan pada prinsip penerimaan, pengangkatan, dan pengabdian yang tepat menurut Syarifah. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pasal 15 tentang jumlah dan susunan pangkat PNS yang ditetapkan dalam formasi untuk
jangka tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan menurut Syarifah. Nah, itulah salah satu komponen administrasi pendidikan yang saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.